Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rawa'a dzikra sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la man dzukira fil alamin. Walhamdulillahilladzi syarrafana bittiba'i man rafa'ahu ala a'lal wara ala wa huwa sultanul awliya Syekh Abdul Qadir imamul jinni wal wara. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud kutubil wujud Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Syukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini musim hujan tapi Allah ijabah doa panitia yang khidmat, doa guru-guru, hujannya diawalkan. Alhamdulillah ya. Syukur kedua, alhamdulillah semua yang berkhidmat terasa tiada beban. Mereka berkhidmat penuh senang hati. Semoga Allah angkat derajat mereka. Amin. Ditulis namanya di bawah nama-nama anak wali Allah Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani. Dan yang ketiga, senangnya kami Gurunda Abuya Kasril Hasan Kabir An-Naqsyabandi Al-Khalidi Al-Qadiri ya, juga hadir, padahal ujiannya tadi berat juga ya. Sudah mau landing, sudah oke lah itu mau landing tadi. Tahu-tahu takdir Allah ada badai, diputarlah ke Palembang untuk bisi bahan bakar lagi, baru ke sini lagi. Semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah, dijaga, amin ya rabbal alamin ya. Dan juga Abah Muttaqin yang selalu mendoakan kami, perjuangan kami. Semoga beliau dijaga seperti namanya Muttaqin. Aiman waqallahu qalbahu, orang yang dijaga kalbunya oleh Allah SWT. Dan semua para umi-umi yang membersamai, para abuya, para sahabat, saudara-saudara kita salikin. Mohon maaf jika perhatian muallim-muallim nih, buya-buya ini berkurang kepada kalian karena kesibukan mereka. Begitu juga khidmat, pasti karena waktunya habis di majelis. Istrinya pasti ngeluh ya, anaknya mungkin butuh perhatian. Tapi tenang, mumpung ini belum zaman fitnahnya melebar-lebar kemana-mana, belum juga ada rusuh seperti di beberapa negara, masih dapat jumpalah sehari sekali, sehari dua kali. Ya, biarkanlah suaminya berkhidmat. Jangan dibiarkan kok suaminya senang-senang terus. Ya. Wa idzibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dalam Al-Qur'an dikatakan kalau betul orang beriman, ubtulia, pasti ditempa, diuji terus. Dan dalam bahasa Arab fi'il ya, yang tidak disebut fa'ilnya, idzibtulia, itu yadullu ala thubut wal istimrar. Itu akan selalu terjadi. Wa zulzilu zilzalan syadida. Dan emas itu mesti diayak dulu sehingga kemudian terpisah antara pasir logam dengan logam mulia. Berbahagialah dengan goncangan itu, bersyukurlah dengan tempaan itu. Jangan mengeluh, justru berdoa dan katakan raditu billahi rabbah, aku ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih kepada tim hadrah yang berselawat penuh dengan hudurul qalbi, dengan hati yang syahdu. Semoga Allah angkat nama mereka di bawah, di daftar nama para pecinta Rasulullah SAW. Ikhwah fillah, saudara-saudariku, alhamdulillah ini sebagian besar Dewan Irsyad ya,
Kenapa nggak disebut Dewan Mursyid? Takutnya kegeeran jadi mursyid. Maka dikembalikan ke bahasa Arabnya Hayatul Irsyad wat Talqin was Suluk, sebenarnya begitu. Dewan Kemursidan, dewan, atau boleh juga disebut majelis syura'nya lah ya. Semoga beliau-beliau ini siap nanti berjuang, tidak banyak berselisih, apapun putuskan dengan isyarat dan istisyarah. Isyarat dari Allah lewat salat 2 rakaat, zikir, salawat. Istisyarah melalui diskusi dan musyawarah. Ya. Jadi kalau dikasih amanah, ya, jangan kemudian merasa diri sesuatu penting. Justru katakan, ya Allah, ya, a'inni ala dzikrika, bantu aku mengemban amanah ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, para guru, para ikhwah, tadi sudah dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani sebagaimana ditulis oleh beliau sendiri. Jadi biasanya kita pakai kitab-kitab manaqib yang lain ya, ada Qala'idul Jawahir, ada Saif Rabbani, ada Al-Burhani, ada Syamsul Mafakhir, ada Qala'idul Jawahir, macam-macam nama kitabnya. Namun setelah kami teliti, karena ini berkat guru hadis kita dahulu, kalau ada yang lebih valid, lebih objektif, lebih mendekati sumber, bahkan dari sumbernya langsung, ambil itu. Begitu juga kalau belajar ilmu makhtutat, ilmu manuskrip, ya, kita kalau ada naskah tertua atau teks tertua itu yang kita pakai. Namun bukan berarti kita tidak pakai kitab-kitab Qala'il Jawahir, ya, Syamsul Mafakhir, Al-Burhan, enggak, kita pakai. Tapi untuk haul akbar ini akbarnya itu kita nggak ngundang siapa-siapa. Akbar itu beliaunya, kitanya mah kecil. Dan memang dari dulu seberapa tempat kita sediakan ya segitu datangnya. Mungkin ada yang pulang di tengah jalan, gak apa-apa, itu hadir saja sudah cukup ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani ya, karena beliau fana fi hubbi Sayyidina Muhammad SAW, fana dalam cinta Nabi, maka nama Nabi melekat pada nama dia. Maka beliau berkalam ya, itu yang kemudian kita tulis di daftar nama-nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini yang disebut nama-nama rohani yang ada di buku zikir yang baru, sudah punya ya, sudah punya semua sebagian ya. Di daftar nama itu ada muqaddimah di situ, beliau menyebutkan satu kalimat yang sangat menarik, bahwa siapa yang memanggilku, berdoa dengan menyebut namaku, bertawasul kepadaku ya, insyaallah Allah mudahkan, Allah ijabah. Itu bukan karena nama Syekh Abdul Qadirnya, tapi karena nama dia, dirinya, sifatnya sudah lebur dalam nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan saya senang sekali menjadi penikmat bacaan manaqib beliau dari beliau sendiri dan diterjemahkan oleh Abu Yazul Asfi dan Abu Yaldomi. Semoga beliau nanti dibuli orang ya, karena berani buka-buka rahasia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, nanti ini dikata-katain orang tuh ya, marhaban bikum, selamat bergabung dalam dunia perbulian, dunia laumatal laim ya, cacian orang mencaci. Sekarang mencaci itu mudah, cukup ketik-ketik selesai ya, mudah sekali jadi orang penghina hari ini. Dan kita kalau dihina nggak usah marah. Saya berkali-kali katakan, kita ini Allah ciptakan min ma'in mahin, dari air yang hina. Kalau dihina katakan, betul memang aku orang hina. Kalau kamu bukan dari air yang hina, kamu dari air raksa. Gitu kalau, jadi nggak usah serius menghadapi orang-orang itu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kita baca nazam yang ketiga,
kumpulan syair yang ketiga. Ini lagi dicek, saya pengennya teman-teman ketika saya coret itu lihat teksnya di layar ya. Ini lagi diusahakan oleh tim IT Langit dan Bumi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf selama ini bahkan saya sendiri bertahun-tahun mengira ya, sampai kemudian terjadilah apa yang disebut pandemi, mengira Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu hanya sebagai imam thariqah tertentu. Ternyata saya keliru. Syekh Abdul Qadir Jilani seperti diriwayatkan oleh Murtada Zabidi dan muridnya Sayyid Muhammad Mulla At-Tunisi ya, dalam kitab ya Qasaid, kumpulan kasidah-kasidah dan syair-syair Syekh Abdul Qadir Jilani yang diriwayatkan Murtada Zabidi dengan sanadnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ini teks periwayatnya adalah Murtada Zabidi dan muridnya Said Muhammad ibn Mulla ya At-Tunisi Al-Qadiri. Jadi ini bukan nemu di Google terus dimasukin ke kitab, bukan ya. Ini betul-betul kitab yang sahih bersumber dari beliau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-mutassil ila al-Murtada Zabidi wa bi asanidihi ila قطب الأقطاب سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. Apa makna qaddasallahu sirra? Semoga Allah ya, menambah kemurnian kesucian ruhnya, sirnya. Ini dibedakan dengan sahabat Nabi atau ulama-ulama mujtahid, biasa kita sebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai. Kalau orang biasa kita sebut rahmatullah alaih atau rahimahu Allah atau Allah yarham atau di bahasa Melayu arwah gitu ya. Nah, untuk wali-wali kutub, wali-wali besar kita sebut qaddasallahu sirra, atau para aulia siapapun itu qaddasallahu sirra. Dan ini untuk orang yang sudah meninggal, masih hidup jangan disebut, malu kita. Jangan pakai. Ini yang memakai itu gurunya masih hidup, nggak tahu kalau gurunya merintah, tapi kalau muridnya mengerti seharusnya dia tidak pakai dulu. Kalau masih hidup, lafaznya yang lagi dipakai ya. Kelihatan di layar ya. Qala, beliau berkata, rufi'tu, aku terangkat, diangkat. Aku terangkat atau diangkat ala a'lal wara, ke alam tertinggi. A'la mana ya? Alam yang kita tahu tentang itu, lamma balaghna fil gharami maramana. Ketika kita sampai kepada tujuan cinta kita yaitu Allah Rasulullah, maramana ya, maksud kami. Nahnul muluk, ini kata kunci rufi'tu, bahwa beliau tidak naik sendiri tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Nashr, wa rafa'na laka dzikrak, dan yang Allah angkat itu hanya dzikraka, sebutanmu, orang yang menyebutmu, orang yang mencintaimu. Dan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani sangatlah cintanya kepada Syekh Abdul Qadir, kepada Sayyidina Nabi SAW. Nahnul muluk, kamilah raja-raja daripada para sultan. Ini bukan berkaitan dengan kerajaan zahir ya,
Ini kerajaan alam semesta. Kamilah raja-raja terhadap para sultan. Jadi raja itu merajai sultan-sultan atau gubernur-gubernur. Al-mala, alam semesta yang terbentang. Wal kainat, sama ya. Waman biha khudamuna, dan siapapun di dalamnya itu adalah pejuang yang berkhidmat kepada kami. Fabadzalna lil hub nilna izzatan, maka dengan kami menumpahkan sesuatu karena cinta, nilna izzatan, maka kami diizinkan Allah sampai kepada izzah, kemuliaan. Wa alar ru'usi, oleh karenanya Allah perjalankan rohani kami, maqamat kami, kata beliau, di atas kepala-kepala semua makhluk, ya, selain para nabi tentunya. Tanaqqalat aqdamuna, telapak kaki kami berpindah-pindah. Inna wa in ukhiraz zaman, kami meskipun diakhirkan zaman munculnya, fa innana fuqna alladhina taqaddamu quddamana, tapi Allah tinggikan kami dari orang-orang yang terdahulu datangnya daripada kami. Nah, ini perhatikan, ini ada rumus. Sebagaimana Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau terakhir Allah zahirkan, tapi lebih tinggi dari semua para nabi. Begitu juga wali al-Muhammadi, wali-walinya umat Nabi Muhammad SAW, Allah tinggikan melebihi wali-walinya para nabi terdahulu. Fabikurbina, dan dengan, ya, didekatkan kami, ya, atau kuribna, kami didekatkan, kami diikut sertakan. Ini penting sekali teman-teman semua. Tubuh ini dengan ruh mana yang lebih tua? Sepakat? Cuma orang mengistilahkan ruh ini manfuh, nggak berani. Padahal Quran mengistilahkan, Allah itu menyebut Quran, ruh itu nafakhna, kami hembus. Sekedar menyebut begitu kok berat amat. Maunya mereka menyebut ruh itu makhluk, padahal Allah tidak pernah mengatakan di Quran satu ayat pun ruh itu makhluk. Allah hanya menyebutkan nafakhtu fihi, aku hembuskan ruhku. Sebutlah seperti yang disebut Allah, bahwa ruh itu manfuh, dihembus. Kan kita juga tidak katakan ruh itu Tuhan. Yang mengatakan ruh itu Tuhan itu juga bermasalah, karena ruh itu hembusannya Tuhan, bukanlah Tuhan itu sendiri. Hembusan Allah bukanlah Allah itu sendiri. Makanya di ribat kita membaca Haikal Ma'arif, Ahad Dzatullah, Ahmad Ruhullah. Jadi Ruhullah itu bernama Ahmad, bukanlah Ahad. Meskipun ada ungkapan-ungkapan tambahan di situ, ya. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, ya, Allah telah menghembuskan ruhnya kepada kita, berarti di dalam diri kita ada Allah, ruhnya Allah, zatnya Allah. Sampai ruhullah masih benar, tapi kalau zatullah itu jadi masalah, ya. Jangan sampai berkeyakinan di dalam diri kita ada zat Allah, berarti Allah zatnya menempati tubuh ente yang kecil itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oh, kok ada yang komen ini Buya Razi ini belum ngerti ma'rifat. Biarin, nggak apa-apa, itu pembulian pertama. Kita sedang menerapkan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabikurbina atau fakuribna, bisa gitu, ya. Wabikurbina min qaba qausain, karena ruh sudah ada sebelum jasad. Saat Nabi Mi'raj, ruh Syekh Abdul Qadir sudah ada atau belum? Sudah. Ayo jawab yang kenceng. Di waktu Nabi Mi'raj sudah ada ruhna Syekh Abdul Qadir belum? Oke? Sudah? Kata Nabi, uridat alayya a'malu ummati,
Seluruh amal umatku, wajah mereka, muka mereka, nasab mereka, sosok mereka sudah ditunjukkan kepadaku. Orangnya belum lahir, jadi antum ini belum lahir sudah disetor wajahnya kepada Rasulullah SAW. Dan di antara mereka ada yang disertakan ikut berjalan Isra dan Mi'raj. Di antara yang disertakan itu diberikan kesadaran waktu dia lahir di dunia, tubuhnya dicipta di tahun 400 sekian, wafat tahun 561 sekian ya, sekitar 571 atau 61 ya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu diberjalankan rohaninya ke masa lalu, karena kata Al-Hakim At-Tirmizi qaddasallahu sirrahu dalam kitab Khatmul Aulia, bahwa para aulia itu diberikan ilmu, Khatmul Aulia diberikan ilmu bad'i, ilmu masa lalu. Dia diperjalankan ke masa lalu, diperjalankan ke masa depan. Ini yang kemudian jadi di dunia eksak mereka menyebutkan dunia paralel, atau mereka menyebutkan sebagai time traveler ya, penembus waktu. Walaupun itu hanya sebuah khayalan film, tapi sebenarnya memang ada hakikatnya pada para semua nabi, para wali mengalami hal itu. Allah itu qadim atau hadis, tidak berawal atau berawal. Dia pencipta, bukan dicipta. Jika ada orang jumpa dengan Allah, maka tidak mungkin makhluk itu berjumpa dengan sisi makhluknya dia. Mesti dia fana dulu. Dan Allah mengatakan kuntu sama'ahu, kuntu basarahu, aku ganti chip dia, aku ganti sifat dia dulu. Memandangnya aku ganti, melihatnya, mendengarnya aku ganti dengan pendengaranku, dengan sifatku. Dengan itulah mereka memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang memandang kepada Allah, sifat Allah itu sendiri, bukanlah makhluk. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani dan juga sebelumnya Imam Junaid ya, Al-Ghaus di abad ketiga Hijriah, yang wafat 208 Hijriah, yang sanad Syekh Abdul Qadir Jilani juga ke sana. Dan insya Allah ini di akhir November ini semoga tidak ada halangan berarti, Allah mudahkan ya, beberapa jamaah ikhwah ribat akan ziarah ke Baghdad ya, insya nanti ke Baghdad, ke Sayyidina Ali dan ke beberapa tempat. Apa kata mereka tentang bab ini? Jadi ketika ruh Syekh Abdul Qadir Jilani atau ruh para aghwas dan kutub ini itu diberikan tubuh, satu saat mereka ketika ruhnya dibenerin Allah, diperbaiki Allah, ruh itu punya kenangan. Ruh punya kenangan atau tidak? Ruh punya kenangan? Punya kenangan. Otak ini punya kenangan, tapi hanya dari masa kita lahir sampai sekarang. Itu pun mungkin dari umur 4-5 tahun. Ruh juga punya kenangan. Tapi ingat, nah ini yang kalimat yang inti dari kalam Imam Junaid. Yang wusul itu bukanlah makhluk. Yang wusul itu Allah sendiri. Karena tidak mungkin makhluk sampai kepada Khalik. Tidak ada namanya wusul al-hadis ilal qadim al-khaliq. Tidak ada namanya makhluk yang dicipta mencapai kepada zat yang mencipta. Kecuali Allah lebur dulu, Allah binasakan dulu si makhluk disebut fana. Hancur lebur sifatnya, zatnya pada nur Sayyidina Muhammad SAW, pada ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Barulah dengan itu dia menatap ke hadiratul ahadiyah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, dalam hal ini ulama-ulama aulia Allah sepakat bahwa ruh punya kenangan. Kenangannya langsung diberikan, dikembalikan oleh Allah. Nah, tubuh ini menghijab, pikiran ini menghijab. Kata Syekh Abdul Qadir seperti diriwayatkan oleh Imam Sakhawi dalam Tabaqat Al-Auliya ya, Al-Mukramun ya, 2 jilid kitabnya. Kata beliau apa? Kami riwayatkan dari
Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa beliau berkata, hijabmu kepada dirimu adalah makhluk selain dirimu. Hijabmu kepada Allah adalah dirimu yang makhluk itu. Maka, nah ini yang paling inti, selama engkau memandang sibuk membicarakan makhluk, memandang makhluk, menggosipkan makhluk, melihat aib makhluk, atau melihat kelebihan makhluk, terserah. Yang penting iltifat ilal makhluk, memandang kepada makhluk. Apa yang terjadi? La tara nafsak. Engkau akan terhalang, terhijab untuk memandang kesejatian dirimu. Dan begitu juga jika engkau sibuk memandang dirimu, nama-namamu, gelar-gelarmu, nama-nama ruhmu, gelar-gelar kemursidanmu, makomat-makomat rohanimu, nama-nama torikohmu, mazhab-mazhabmu, manhaj-manhajmu, zikir-zikirmu, amal-amalmu, jasa-jasamu, fala tara rabbak. Engkau tidak akan pernah menatap, diizinkan memandang kepada wajah Allah, jamalullah, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu malam ini coba katakan ya Rabb, wahai Tuhan, ya. Katakan sama-sama, ya Rabb, a'inna ala dzikri, bantulah kami berzikir, mengenal Engkau, menyebut nama Engkau. Ya Allah, jika zikir kami, ibadah kami, ilmu kami adalah bantuan Engkau, maka pujian berpulang kepada Engkau. Ampunkan ya Allah jika kami merasa terpuji. Ampunkan ya Allah jika kami merasa berjasa. Ampunkan ya Allah jika kami belum ridha. Al-Fatihah. Bismillah. Waladhdallin, amin. Ruh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani diberikan kesadaran bahwa dia salah satu ruh yang diikut sertakan Rasulullah di saat beliau mengalami Mi'raj. Ya. Waktu Mi'raj terjadilah ru'yatullah, perjumpaan dengan Allah, tetap ada hijabnya di situ. Apa hijabnya? Fakana qaba qausaini au adna. Maka jarak hijab antara beliau dan Allah tabaraka wa taala dua qausain, dua ujung busur. Busur ujungnya satu atau dua? Busur begini kan? Ada ujung atas dan bawah. Itu disebut qausain. Bukan dua busur, tapi satu busur dua ujung. Itulah jarak Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahad dengan Allahul Ahad. Ini hanya ungkapan saja. Ini hanya ungkapan saja. Bukan berarti hakikatnya seperti itu. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Karena yang kita bayangkan barusan busur yang ditulis, yang dibuat, yang diukir. Bukan busur yang itu. Ini hanya menunjukkan kurbah. Maka beliau menggunakan kalimat fabi kurbina, dan dengan dekatnya kami, disertakan kami waktu Rasulullah berjumpa dengan Allah saat Mi'raj, qaba qausain, ya, maqam qaba qausain, tsumma dana fatadalla, itu ayat berikutnya. Tapi beliau sedang menyebutkan bahwa dirinya diberikan ingatan, sadar tentang itu. Ini berbeda dengan ilmu reinkarnasi. Dalam reinkarnasi, jadi ada orang datang kepada Bang Dik terus mengabarkan Ar-Razi itu dulu, di sosok dia yang dulu dia raja yang zalim. Jadi ada alat hitungnya. Mungkin dia pernah ngeliat aneh ceramah agak galak kali ya. Terus dia mengatakan kita ini raja yang zalim. Kenapa? Dia dulu adalah sosoknya raja, lalu terlahir kembali. Tapi kenapa aneh gak lahir jadi presiden ya? Sepertinya ilmu reinkarnasinya salah hitungnya. Dan paling penting dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita riwayatkan sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi, yang bersambung kepada Sayyidina Nabi SAW, tidak ada yang namanya reinkarnasi. Yang ada cuma warathah, pewaris atau tanazzulat.
seperti yang dikatakan oleh ahlu syuhada, orang-orang yang syahid. Mereka mengatakan, ya Rabb, izinkan kami hidup lagi. Maka Allah hidupkan mereka, tapi tidak reinkarnasi. Hanya semangatnya, spiritnya, rohani yang hidup bersama orang yang telah terlahir hari ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini buka tentang memori rohani. Jadi kita punya memori rohani, ada memori jasadia, ada memori rasio akal yang kemudian hitung-hitungan. Makanya saya kalau ajak teman-teman menghitung, tidak perlu mengingat-ingat, langsung bisa hitung. Kita cek 3 tambah 3 tambah 3, tuh nggak perlu dihitung kan? Kenapa? Di sini ada memori akliyah, akal. Saya sebut kerbau, terbayang? Terbayang? Sebut bulan, terbayang? Saya sebut tampan, terbayang? Jangan bayangin wajah aneh. Cantik, terbayang? Jangan bayangin wajah siapa ya? Itu memori apa? Mata memandang, itu memori empirik yang disimpan oleh otak. Coba ingat kampung masing-masing. 1, 2, 3. Kampungku di mana? Titik, 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 titik. Sudah? Terbayang? Itu kampung jasad atau kampung ruh. Kenapa ingat? Karena melihat. Walil qalbi basiratun walir ruhi sirrun. Bagi kolbu ada basirah, ada mata batin, mata kalbu, dan pada ruh ada mata sir. Disebut sarirah. Disebutnya apa? Disebut sarirah, mata rahasia. Dan dia juga menatap saat itu. Dengan mata sarirahnya Syekh Abdul Qadir Jilani diizinkan menatap, dan mata sarirah ini Allah kemudian aktifkan kembali sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW didekap oleh Sayyidina Jibril sehingga belum kembali kepada ingatan rohaninya. Itulah gunanya kemudian didekap sampai 3 kali sehingga nafas beliau tersengal-sengal ya. Yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga baru beliau sadar, huwa Ahmadu kuntu awwalan nabiyyin fil khalq wa akhiruhum fil ba'ats. Maka beliau kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, akulah nabi yang awal, sebelum Adam, sebelum Nuh. Waktu itu siapa yang ingkar? Abu Jahal, Abu Lahab. Dan lebih kurang akan sama. Yang ingkar kepada kewaliannya, mungkin dia bukan pewaris Nabi Muhammad, bukan pewaris Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Mungkin dia pewaris tabbat yada abi lahabi wa tabba. Kenapa? Al-Imam Sultanul Ulama. Jadi ada Sultanul Aulia, ada Sultanul Ulama. Izzuddin bin Abdissalam, murid Imam Syadzili, mujtahid mazhab, bahkan mengatakan mujtahid mutlak. Beliau yang merumuskan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Kitab-kitabnya sangatlah masyhur, kitab Al-Qawaid ya, dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Tidak ada di alam semesta ini wali yang diriwayatkan kewaliannya dan keramatnya semutawatir, sebanyak, seramai dan sesahih Syekh Abdul Qadir Jilani. Nggak ada. Maka coba perhatikan kepada yang mengingkari kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mengingkari kalam-kalam yang dibaca para abuya tadi. Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah ya, karena dia mengatakan qaddasallahu sirrahu pada Syekh Abdul Qadir Jilani, saya pun akan katakan begitu sekarang ya. Mulai hari ini, mulai malam ini, idza mararna bi ism Syekh Ibn Taimiyah naqul qaddasallahu sirra. Di Majmu' Fatawa jilid 9-10 ya, silakan dicek. Beliau mensyarah, mentaklik kitab yang diajarkan Buya Al-Domi. Kitabnya Futuhul Ghaib. Harusnya pengajiannya malam ini. Betul Buya ya? Makanya tadi saya biarin aja Buya ngajar lama-lama, karena orang kalau jam itu ngajar, nggak ngajar, hidupnya jadi aneh. Itu bagian dari wiridnya.
Nanti kalau saya kemudian datangnya cepat-cepat ya, buru-buru, wiridan ngajarnya nanti berkurang dan itu akan lain di memori rohaninya nanti dan memori akliyahnya. Saya udah sampai pun duduk, kita nggak mau langsung ke sini. Kita mau menikmati dulu wiridannya Buya Aldomi. Kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab apa tadi? Majmu' Fatawa. Jilid berapa Buya? 9 dan 10 ya. Beliau setiap kali menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutnya dengan gelar Sidi Syekh. Sidi Syekh. Apa arti Sidi Syekh? Tuanku Syekh. Tuan guruku. Nyampe di negeri Melayu disebut tuan guru, tuanku, angku mudo ya. Ya, angku mudo ya. Tuanku Imam Bonjol ya. Tuan guru Syekh Fulan, tuan guru Syekh Daud Fatani, abah guru sekumpul. Itu ungkapan begitu. Kalau di Jawa diganti pakai bahasa Jawa, Romo Kiai. Di Banten dengan sebutan apa? Ajengan ya. Itu sama aja. Hampir-hampir sama maknanya. Sampai di Bugis, di Makassar, di Sulawesi, apa Andre Gruta gitu ya. Itu lebih kurang artinya sama abah guru atau Sayyidi Syekh, tuan Syekh. Di Aceh masih kita pakai tengku. Kalau di Padang tuanku atau angku. Kalau di Jawa disebut ustadz, guru, kiai, muallim ya. Itu hanya gelar-gelar saja. Nah, ikhwah fillah, apa kata beliau? Fabi qurribina min qaba qausain laqad rasyaqat qulubal munkirina sihamuna. Maka panah kami akan menusuk hati orang-orang yang ingkar. Bayangkan jika Ibnu Taimiyah percaya manhaj dia salafi, tapi sekarang pengikutnya banyak yang ingkar dengan beliau. Bahkan kalau bahas Syekh Abdul Qadir hanya urusan akidahnya, hanya untuk mencari teks bahwa Syekh Abdul Qadir percaya bahwa Syekh Abdul Qadir ini mempercayai Allah istawa di atas aras. Lalu semua kita juga percaya. Karena bagi kita istiwa itu ada dua pemahamannya. Satu itu sifatul fi'li, sifat fi'liyah, maka tidak masalah jika berkaitan dengan makhluk. Bukan sifat ma'aninya, bukan sifat zatnya. Maka dia jika bersemayam tidak mengurangi apapun. Dan yang kedua, ada takwilat ya, ada tafsir isyari yang menyebutkan tentang makna bahwa istawa Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman itu nama lain dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajamaluna mala'al wujud wa haluna la yustataqu wa la yafallu hisamana ya. Maka jamaluna, keindahan kami, keindahan ilmu kami, ma'rifat kami, zikir kami, thariqah kami, mala'al wujud, memenuhi wujud. Hari ini tidak ada thariqah manapun kecuali ada efek, ada pengaruh ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini guru kita tadi, ya, beliau kan gak bisa lama-lama duduk ya. Kita maklumi kalau beliau turun ya. Ada urusan ilmu muhasabah. NU Nahdlatul Udud. Ya, kalau diribatkan majelisnya nggak boleh udud saat majelis, apalagi lagi sholat. Nggak boleh ngudud, haram hukumnya. Tapi kalau di luar itu kembali kepada hukum fikih yang ulama sepakat untuk tidak sepakat tentang hukumnya. Fajamaluna mala'al wujud, tidak ada satu thariqah pun, satu wali pun kecuali dia mendapatkan athar pengaruh Syekh Abdul Qadir Jilani. Thariqah beliau, thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Setiap thariqah Naqsyabandiyah Khalidi pasti Qadiri, pasti Kubrawi, pasti Suhrawardi.
Al-Imam Al-Qushasi yang kalau di Banten, di Jawa, di Sumatera orang taunya beliau ini Imam Thariqah Syatariyah. Tidak, beliau Imam Thariqah 40 Thariqah. Beliau juga Qadiri, juga Mursyid Naqsyabandi, dan punya jalur kepada Imam Al-Kashani ke atas lalu sambung ke Bahauddin Shah Naqsyabandi. Ada beberapa nama di situ. Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi juga bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani melalui jalur murid-murid Najmuddin Kubra. Najmuddin Kubra punya guru namanya Rusbahan. Rusbahan mengambil dari gurunya, gurunya mengambil bersambung kepada Surawardi. Surawardi murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zikir tarikat Syatariyah yang dipakai hari ini itu kaifiatnya, kebanyakan kaifiat yang diajarkan Maulana Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili Al-Qadri Asy-Syatari menyebutkan kitabnya dengan dua sanad, sanad Qadiriyah, sanad Khalwatiyah dan Syatariyah. Apalagi ya, Syazili juga sama. Rifai sezaman dengan beliau. Insyaallah nanti kita juga ziarah ke sana ya, insyaallah. Sama-sama Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu banyak, ada 4 minimal ya. Dan mereka semacam ini, tukar-tukar medali. Kadang Syekh Abdul Qadir pegang, meninggal pindah ke Imam Rifai, meninggal ke Syazili, meninggal ke fulan, meninggal ke fulan, begitu ya. Dan yang masyhur terakhir adalah Syekh Ahmad Tijani ya. Di zaman ini tentu ada lagi. Jangan kemudian sibuk dengan wali yang sudah mati secara jasad. Setiap masa mesti ada walinya, mesti ada kekasih Allah yang karena berkah doa mereka dunia ini Allah amankan ya. Mala al-wujud ya. Jadi tidak ada di Pulau Jawa, khusus Pulau Jawa aja, walaupun orang tidak baiat tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, TKN atau Qadiriyah Aliyah, tapi manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani jalan. Tanya ke Kiai Abdurrahman ya, Kiai Abdurrahman mungkin tidak baiat tarekat Qadiriyah, baru malam ini ngambil talqinnya. Tapi beliau membaca kitab Manaqib Al-Burhani tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani di pesantrennya. Setiap bulan ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun tidak berthariqah, orang Jawa khususnya orang Jawa, orang Banten, orang Betawi baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan orang-orang Jawa kalau ada hajat, ini living manaqib, living sunnah. Karena manaqib itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW, manqabah. Orang-orang Jawa itu kalau ada hajat, mereka buat namanya dul kadiran. Ini info dari ring 1. Buat apa? Dul kadiran yuk. Apa arti dul kadiran? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani dibaca, dan khusus mengenang kisah Syekh Abdul Qadir Jilani diundang muridnya. Itu murid dulu kan nggak ada orang jualan ayam broiler, ayam potong. Adanya di belakang rumah ada ayam. Ayam itu diambil, ternyata itu tuh ayam jago kesukaan anaknya. Sudah digoreng, sudah digulai kayak tadi Bu ya, sudah digulai utuh kayak tadi, dipotongnya nggak banyak. Anaknya nangis. Kita kalau dengerin anak kecil nangis kan gak kuat ya. Seperti kemarin sore Gus Kohar lagi ngajar, saya dengar anak saya nangis, saya gak kuat dengarnya. Kita ambil, kita gendong. Maka Syekh Abdul Qadir tanya, ada apa anakmu? Jadi gak enak dicerita. Tapi beliau secara ilhamiah sudah tahu. Ternyata masalahnya ayam yang dihidangkan di depan itu adalah ayam jago kesayangan anaknya. Ini cerita yang berkembang di Jawa. Itu cerita yang berkembang di dunia Nusantara, tanah Jawi, ya, Banten, Sunda, samalah ya. Walhasil beliau kemudian gunakan apa yang ada di dalam teks tadi yang dibaca oleh Buya. Ya. Apa kata beliau? Saat Nabi Isa menghidupkan orang mati, itu ilmunya, sirnya juga diberikan kepada aku. Bahkan sir itu adalah aku itu sendiri, kata beliau. Ini Syekh Abdul Qadir lagi jazbah.
lagi sakar, lagi ekstase, lagi mabuk. Kalau beliau kemudian keluarkan ilmu itu, hidupkan ilmu kembali, jangankan ayam, manusia aja hidup. Ini cuma ayam kan? Itu ayam diambil lagi sama beliau seperti Nabi Isa atau seperti Nabi Ibrahim, diambil lagi, dipegang, lu tiup. Apa yang dia tiup? Itu rahasia beliau ya. Nanti kalau dicobain, ente cobain nggak berhasil, so ente syak kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kan biiznillah, dengan izin Allah. Itu kata kuncinya. Ente kan nggak yakin biiznillah, kalah sama dukun. Darabtu tabul al-izzi fi sahatina wa ala sama syarafan badat khiyamuna wa li ajlina wujida zaman wa qawnuhu wa dahru abdun wa zamanu gulamuna. Ya, ini sudah hampir sama dengan penjelasan Buya tadi itu ya. Wah, sudah habis ini. Baki baitain, ada 2 bait lagi. Walana al-walayah min alastu bi rabbikum wa imamuna al-mahdi fahuwa khitamuna. Kata beliau sebagai penutup ya, kami punya rahasia lagi, di manaqib lagi kata beliau. Ini manaqib rohani. Jadi manaqib itu jangan cerita cuma ayam hidup lagi. Itu manaqib yang berkembang secara awam. Coba manaqib yang beliau tulis tentang dirinya sendiri. Apa kata beliau? Walana al-wilayah, kami ini sudah diberikan hak kewalian sejak alastu bi rabbikum, sejak alam ruh musyahadah kepada Allah. Di saat itu semua ruh kita ini sudah jumpa, maka sekarang jumpa lagi. Nggak ada yang ingat kan? Nggak ada yang ingat, kenapa? Karena kita sibuk dengan orang lain. Kita sibuk dengan orang lain, tapi ketika antum jumpa, rasanya kayaknya kayak dekat, kenal. Coba rasakan malam ini yang baru jumpa, lalu terasa langsung akrab. Itu dulu pernah jumpa di sana. Itu yang disebutkan dalam hadis Muslim ya. Siapa yang kenal maka dia bergabung, dia kemudian mesra lagi. Siapa yang tidak kenal maka dia tanakara. Jika ruhnya ya ada chipnya Rahman ya Rahim ya Allah, ketika ketemu mungkin jadi suami istri. Ada yang jadi kawan, ada yang jadi guru murid, ada yang jadi sahabat. Meskipun bertetangga, tapi kalau ruhnya dulu tidak jumpa, tidak kenal, walaupun tetangga nggak akan baikan. Jadi karena dulu nggak sapa-sapaan di alam ruh, sekarang ente nggak sapa-sapaan sama tetangga. Jumpa dong. Ya, semoga Allah ampuni semua dosa kita ke tetangga-tetangga ya. Beliau itu sudah diberikan kesadaran, penyaksian dirinya tentang apa? Tentang di mana posisinya waktu ruh menatap Allah. Jangan dikira natap-natap begini, enggak begitu. Kita kalau haji, salah satu rukunnya ngapain? Tawaf di Ka'bah. Ternyata itu adalah imitasi, mengikuti, mengulang tawafnya ruh semua arwah kepada ruhul arwah Sayyidina Ahmad. Jadi ruh kita dulu tawaf. Kalau Ka'bah ada pojok-pojoknya enggak? Berapa pojok? Nah, pojok-pojoknya itulah kalau sahabat 4 sahabat, kalau nabi 4 nabi ulul azmi selain Nabi Muhammad. Kalau di kalangan wali ada 4 sultanul aulia yang masyhur. Salah satu yang ditaruh di pojok itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka di bagian yang lainnya disebutkan di syair-syair yang lain, mungkin yang sebelumnya baca Buya. Dahulu kalian ya tatufuna alayya, kalian tawaf ruhnya kepada ruhku. Itu yang disebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Apakah dia belagu begitu? Tidak. Amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi semua yang diceritakan beliau ini, yang kita bacakan malam ini, bukanlah fakhran seperti diterjemahkan Buya Aswi tadi. Beliau mengatakan, aku mengatakan begini bukanlah sombong berbangga-bangga, tapi sekedar
kalian tahu hakikatku, siapa aku, dan ingin menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat bukan? Beliau jadi wali itu nikmat nggak? Beliau jadi sultan nikmat? Allah mengatakan fahadis, ceritalah. Maka mimpi Nabi boleh cerita. Siapa yang boleh yang mengatakan tidak boleh cerita? Jangankan mimpi Nabi, Syekh Abdul Qadir Jilani, dia menceritakan perjumpaan rohaninya, kebersamaan rohaninya bersama Nabi saat Nabi Mi'raj. Jika itu tidak boleh, jika ciri-ciri orang mimpi Nabi itu nggak cerita, berarti Syekh Abdul Qadir ciri-ciri pendusta. Kalau kita pakai logika sebagian pendakwah-pendakwah yang tidak tahu adab-adab bab ini, ya, ini banyak juga jamaah yang ketermakan dengan kalam ini terus bilang, nggak boleh cerita. Jadi sekali saya ngisi di Atin sebelum pandemi, ya, kita membaca kitab tentang sebagian ulama yang mimpi. Kalau ulama kita bacain mimpi, mereka percaya. Giliran mimpi saya sebutin, pas turun langsung dikejar. Ustadz, nggak boleh syirik. Loh, kenapa nggak boleh syirik, Pak? Syirik yang mana nih? Kalau aneh, emang kuliahnya S1, S2, S3 akidah, nggak mungkin syirik. Insya Allah. Itu cerita tentang alam mimpi-mimpi ketemu Rasul, ketemu wali, itu syirik itu. Ternyata orang ini kesemangatan mau jadi ahli tauhid tapi nggak pakai ilmu. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, dia langsung ke la ilaha Allah tanpa fa'alam. Fa'alam artinya apa? Berilmu dulu baru baca la ilaha illallah. Berilmu dulu baru klaim engkau bertauhid. Jangan ngaku-ngaku bertauhid kalau belum berilmu. Gimana kira-kira? Tapi diceritakan, kata Nabi, li'arifin au nasihin. Kalau menceritakan pengalaman rohani hanya kepada orang yang mengerti ilmunya atau orang yang tahu cara memberi nasihat. Jangan curhat di Facebook atau di Instagram, ya. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lalu di ujung beliau mengatakan, ya, walana wa imamuna al-mahdi wa huwa khitamuna. Kata Syekh Abdul Qadir ini, beliau mengabarkan nanti al-mahdi itu dari jalur kewalian kami, bukan tariqah lah ya, jalur kewalian. Jadi beliau sendiri nanti yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi secara rohani melalui pewaris-pewarisnya. Dan disebutkan tadi, ya, tadi Buya sudah baca bahwa semua wali, kata beliau, ghilmani, adalah anak-anakku, kecuali Al-Imam Al-Mahdi. Kenapa? Coba perhatikan hadis tentang pewaris-pewaris. Nah, ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Dalam hadis Ibnu Asakir, hadis ini dhaifkan oleh ahli hadis, tapi Imam Ibn Arabi Al-Ma'afiri, murid Ghazali, bukan Ibn Arabi pengarang Futuhat, menukil ini di bab akidah, bahwa para awliya ini ada yang ala qalbi Adam, ada yang mewarisi kalbu Nabi Adam, ada yang ala qalbi Nuh, ada qalbi Ibrahim, ada kalbu Musa, ada kalbu Isa. Tapi tidak disebutkan di situ kalbu Muhammad SAW. Kok tidak disebutkan di hadis itu? Ada orang mewarisi kalbu Nabiyina Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Ternyata para imam kita menjelaskan ada rahasia di situ, ya. Hakim Tirmizi, juga ada imam, ya, termasuk Ibnul Arabi Al-Ma'afiri dan lainnya menyebutkan di berbagai tempat, ya, karena wali ala qalbi Nabi Muhammad hanya satu wali saja, yaitu Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Dan itu sebagaimana kenabian Nabi Muhammad terakhir muncul, maka walayatul Mahdi juga diakhirkan munculnya. Sebagaimana nubuat Nabi Muhammad lebih awal, kewalian Al-Mahdi juga lebih awal. Tapi zahir orangnya Allah akhirkan. Allah akhirkan. Tapi ini yang paling penting. Turki Utsmani runtuh tahun berapa? 1924. Lalu beralih, ya, ke pemerintahan, pecah-pecahlah itu Sultanah Hashimiyah menguasai Hijaz. Sampai kemudian
keluarga Hashimiyah lari ke Yordan. Bukan Ar-Razi Hashim ya. Itu nama aneh, tafaulan aja, ngambil berkah aja. Lari ke Yordan dan di sanalah bertahan sisa Utsmani. Tahun 1933 dihajar terus. Akhirnya melalui bantuan ya, dan sudah ada filmnya ya, sudah ada bukunya, kitabnya, sejarahnya, dibantu oleh Inggris, dibantu oleh Amerika, tapi berkedok dengan yang hari ini kita sebut negara Saudi. Tapi Saudi sekarang sudah mulai paham, itu sudah mulai mereka tinggalkan juga, mereka sudah mulai melawan juga kepada Inggris, kepada Amerika. Kita bersyukur, makanya pemerintah sekarang dibenci juga oleh Amerika itu, oleh Inggris itu, karena mereka udah mulai melek, udah mulai sadar. Kapan, bukan itu yang paling inti, kapan Saudi berdiri, Turki Utsmani hancur, pemerintahan Hashimiyah tiada. Tahun 1933. Ini yang jadi kekhawatiran kami, karena dalam hadis dikatakan innallaha ya ba'athu likulli ummatin may yujaddid laha dinaha, tapi disebutkan di situ fi kulli mi'ati sana. Setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan orang yang mentajdid agama ini. Setiap 100 tahun. Coba perhatikan. Wilayah Afrika sudah pernah berkuasa melalui Fir'aun. Babilonia melalui Namrud. Betul? Kebangkitan Islam sudah pernah ada di Andalus, sudah pernah ada di Baghdad, sudah pernah sampai di Uzbek, di India, di Mughal, Timur Leng yang ada di Uzbek, ada macam-macam lah ya. Yang belum pernah bangkit itu, karena baru muncul kesadarannya, itu negeri kita Nusantara. Negeri kita, Eropa sudah ada Andalus ya. Dan juga mungkin Amerika kali ya. Amerika Islam belum pernah bangkit. Indonesia Islamnya belum pernah mendunia. Tapi Amerika sudah menjadi adidaya. Uni Soviet sudah pernah jadi adidaya. Siapa tahu Allah memilih orang-orang negeri ini, orang-orang di Nusantara ini, tanpa batas wilayah negara-negara yang ada hari ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, enggak ya. Dulu tidak ada, dulu disebut negeri Jawi. Al-Qurani Al-Qushasi di Madinah kalau kirim surat ke orang kita di sini disebut tanah Jawi. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua disebut negeri Jawi. Siapa tahu kebangkitan itu ada di negeri kita. Kira-kira antum siap nggak? Gimana persiapannya? Masa kalau ini mau bangkit kita tidur-tiduran aja, malas-malasan aja, berkhidmat malah, sedikit berkhidmat sudah merasa berjasa. Ya, baperan, diuji sedikit melempem, diuji sedikit tumbang. Siap nggak kalau diuji? Siapkah ditempa? Siapkah diguncang wazulzilu zilzalan syadida? Siapkah mendapatkan fitnah-fitnah? Kenapa orang beriman tidak Allah biarkan aman-aman saja? Wahum la yuftanun, mereka masa dibiarkan tenang-tenang saja? Mesti ada yuftanun, ada fitnah-fitnahnya. Mesti ada, ya. Sampai mereka berjerit, mata nasrullah, ya Allah, kapan pertolongan Engkau turun? Begitulah di Quran dikatakan. Maka siapa tahu jika zuriat Sayyidatuna Sarah sudah bangkit, sudah pernah bangkit, zuriat Sayyidina Ismail sudah pernah bangkit di tanah Arab, mungkin ini zuriat Sayyidah Siti Kontur, ya, dan itu lahirnya di negeri Asia Tenggara. Ya. Seandainya itu di negeri kita, kita harus bersiap-siap. Seandainya pun tidak, enggak apa-apa juga. Yang penting sudah ada persiapan. Apa yang disiapkan? Bukan latihan panahan saja, bukan renang yang banyak,
Bukan cuma donasi-donasi ke satu wilayah saja. Yang disiapkan dari dulu sampai sekarang sama. Beliau menyebut dirinya ana Madinatul Ilmi. Aku kota ilmu, negeri ilmu. Maka untuk mengenal pewaris mutlaknya Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah itu juga dengan ilmu. Makanya saya sampaikan ke kawan-kawan, ke para abuya mu'alim. Mau besok katanya Dajjal keluar, mau besok katanya ada Islahul Mahdi. Tugas kita malam ini persiapan ilmu. Karena Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah annahu. Di annahu inilah, annahu dalam bahasa Arab, annahu yakun hiya. Hakikat segala sesuatu. Asal muasal. Jadi jangan cukup belajar hanya zahir-zahir saja. Jangan kemudian tertipu dengan kalimat gini, udahlah belajar syariat aja. Ya, benerin syariat ente. Ya syariat pasti kita benerin. Siapa yang tidak benerin syariat? Gak usah tasawuf-tasawufan, gak usah. Gak usah tarekat-tarekatan, gak usah. Itu kalam dajajilah. Kenapa? Barsiso itu orang yang sibuk dengan syariat, sibuk dengan ibadat, akhir hayatnya su'ul khatimah. Tapi pembunuh 100 orang, 100 yang ke 100 dibunuh oleh ibadat, ahli hukum, tapi dia belajar ma'rifat kepada Allah, maka Allah selamatkan dia. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Jadi miftahus salamah minal bidayah ila nihayah ala wahwal ilm. Tidak ada lagi kunci keselamatan, cuma satu, al ilmu. Dan Al-Quran itu adalah ummul ulum, induk ilmu, maka disebut ummul kitab. Oleh karenanya sampai nanti kerjaan kita ngapain? Ngaji, zikiran, khidmat. Ngaji, zikiran, khidmat. Belajar, zikiran, sulu, kholwat, khidmat. Udah begitu terus. Itulah perjuangan kita sampai nanti. Sampai rontok keakuan kenafsihan ini, Allah izinkan kita masuk ke babul ihsan, bab musyahadah, bab muraqabah, bab asyauq wal mahabbah ila Allah wa ila rasulih, merindukan, mencintai Allah dan Rasulnya. Saudara-saudariku bukan Allah, ya. Jadi kalimat-kalimat tadi ini yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani bukanlah kalimat-kalimat kesombongan, kesesatan, ya. Tapi itu adalah bagian tahaddus bin ni'mah. Sebagaimana Nabi mengatakan ana sayyidul waladi Adam, ana awwalu man tanshaq, ana. Warisan itu juga ada pada wali-wali kutub, ya, karena al ulama warasatul anbiya. Cara Nabi berbicara pun mereka lakukan. Yang penting mereka la yatajawaz maqamatil anbiya wal mursalin. Mereka tidak mengaku-aku makam para nabi, tapi mereka diberitahu inilah makam-makam nabi. Semoga haul malam ini mampu mengenalkan kita kepada Rasulullah SAW melalui sosok Syekh Abdul Qadir Jilani, kama huwa binafsihi, kama yatakallam an nafsihi, sebagaimana dia berkalam tentang dirinya, bukan sebagaimana para murid orang lain, bahkan para hasidun, orang yang hasad berbicara tentangnya. Dan kita yang tidak pantas menjadi muridnya, jadi anaknya ini, kita katakan, wahai rohani Syekh Abdul Qadir Jilani, yang jika ruh para syuhada masih hidup tidak boleh dikatakan mati, tentu ruh engkau jugalah hidup. Inda rabbika turzaq, di sisi Tuhanmu engkau masih hidup. Ya Sayyidi, ya Sayyidana Syekh, ya Qutub Rabbani, ya Sirral Asrari, ya Futuhal Ghaib, ya Baz Ashhab, isfa'na, isfa'lana, waqbalna kamuridina laka. Terimalah kami jadi murid-muridmu, bal min ghilmanika, terimalah kami jadi anak-anak rohanimu. Al-Fatihah. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك. Ya, sama-sama. As-salatu wassalamu alaik. Wahai baginda Rasulullah, wahai kekasih Allah, terimalah salam dari kami. Terimalah salam dari ruh kami yang terhijab ini. Terimalah rindu dari kolbu kami yang bernoda ini. Terimalah ucapan salam cinta dari kami. As-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya abati ya habibi ya habib Allah. As-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya aba ruhi ya nur Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
أنت إكسير وعلي أنت مصباح الصدور. جماعة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. وخصوصا لصاحب الحول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني كتب الرباني البازل الأشهبي الغوث مداني الغوث الأعظم سلطان الأولياء وبكل اسم ولقب ومنصب سميته يا ربنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولجميع أولياء الله تعالى ولأهل الطرق الصوفية نقشبندية قادرية كبروية خشتية شاذلية شاطرية تجانية محمدية إدريسية أحمدية وخديرية وملاماتية والعدروسية وجنيدية وكل طرق متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولا الضالين. آمين. اللهم يا الله استجب دعواتنا استجب دعواتنا بسر صلاة الفاتحة استجب دعواتنا بسر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجب دعواتنا بسر سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني كتب الرباني. اللهم يا الله terimalah doa-doa kami, ampunilah dosa-dosa kami, tutupilah semua aib kami berkat jah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani indaka. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.